Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizal Fikri dari RS11 dengan NIM C1C020120 akan membahas mengenai materi penganggaran yaitu penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Baiklah, materi yang pertama yaitu penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung menolak produk untuk perusahaan yang memproduksi kursi rotan yang disebut tenaga kerja langsung. Seperti tukang potong rotan, tukang ukur kursi rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang ketam, atau pelicin kursi rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang warna kursi rotan. Adapun tenaga kerja yang tak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk seperti vendor, manajer produksi, dan lain-lain. Upah untuk tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja langsung, sedangkan upah yang untuk tenaga kerja tidak langsung disebut biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan salah satu unsur dari BOP, biaya overhead pabrik. Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang memelihara alat produksi seperti montir, mekanik, termasuk unsur biaya pemeliharaan pabrik. Biaya pemeliharaan pabrik termasuk salah satu unsur biaya overhead pabrik. Anggaran biaya. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kualitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan salah satu unsur dari harga pokok produk. Harga pokok produk adalah salah satu biaya yang berkaitan dengan produk. Oleh karena itu, anggaran biaya tenaga kerja langsung diperlukan untuk pengharga pokokan produk per unit. Pengharga pokokan produk per unit sangat penting dalam penentuan harga jual. Di samping itu juga dengan disusunnya anggaran biaya tenaga kerja langsung dapat diperkirakan keperluan kas untuk biaya tenaga kerja langsung. Untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung terlebih dahulu ditetapkan biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Baiklah, yang pertama yaitu biaya tenaga kerja langsung standar per unit. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung atau biasa disingkat JSTKL adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara yaitu yang pertama yaitu menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Yang keempat mengadakan taksiran yang wajar. Yang kelima memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang bisa dihindari dari faktor kelelahan. Yang kedua yaitu jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Untuk menyusun jam kerja tenaga kerja langsung terpakai, diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung. Misalkan, dengan rumus JKST sama dengan 2P dikali JSTKL. JKST yaitu jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, P yaitu unit ekuivalen produk, dan JSTKL yaitu jam standar tenaga kerja langsung. Bila tidak terdapat produk dalam proses, maka unit ekuivalen produk sama dengan produk jadi dihasilkan periode tersebut. Anggaran produk pada perusahaan kecap asli dalam contoh tersebut tidak terdapat sediaan produk dalam proses sehingga unit ekuivalen produk sama dengan produk jadi. Yang terakhir, yang ketiga yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung standar sebagai berikut. Anggaran biaya tenaga kerja langsung sama dengan JKST
dikali TWST atau P dikali BTKL SP. Berikut yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung terjadi untuk membiayai produksi. Artinya bila perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi, maka biaya tersebut tidak terjadi. Besar kecilnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung tergantung pada tingkat produksi. Oleh karena itu, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk unsur biaya variabel. Biaya tenaga kerja langsung termasuk biaya variabel bila sistem upah yang digunakan sistem upah per jam atau per unit. Tetapi bila sistem upah yang digunakan sistem upah tetap seperti upah harian, upah bulanan, maka biaya tenaga kerja langsung termasuk biaya tetap. Dalam biaya tenaga kerja langsung dianggap sebagai biaya variabel. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik periode meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead pabrik adalah biaya overhead pabrik yang mempengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha atau operating expense adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik selain harga pokok jualan. Beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Beban penjualan variabel contohnya beban komisi jualan, beban penghapusan piutang, dan beban pernik penjualan. Beban penjualan variabel besar kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Semakin banyak barang yang dijual, semakin besar beban penjualan variabel. Sebaliknya, semakin sedikit barang yang dijual, semakin kecil beban penjualan variabel. Sedangkan beban penjualan tetap contohnya beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap, bagian penjualan, dan lain-lain. Beban penjualan semi variabel seperti beban promosi penjualan dan lain-lain. Beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personal, bagian keuangan, dan bagian umum seperti beban gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Dapat disimpulkan tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung bekerja mengelola periode biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung yaitu upah yang dibayar untuk tenaga kerja langsung. Upah untuk tenaga kerja langsung biasanya menggunakan sistem upah per unit. Dan dengan adanya anggaran biaya tenaga kerja langsung dapat disiapkan kas untuk pembayarnya sehingga dapat memperlancar produksi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.